Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Subahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Inna bi khair wal afiyah. Hayya bina nabda'ud darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Thayyib. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, kita review sebentar ya. Kita review materi yang minggu lalu. Minggu kemarin Ustadz sudah memberikan mufrodat atau kosakata tentang alamat. Masih ingat lagunya? Dimulai dari kata apa? Qoribun. Qoribun. Menggunakan nada? Hampar-hampar pisang. Hampar-hampar pisang. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti Ustadz. Wahid, isnani, salasa. Qoribun itu dekat, masjid, syari'un jalan, amama di depan, rokmun itu nomor, mal'abun taman, jadi baru, baitu di rumah. Bagus. Sudah bagus semua. Ustadz harapkan semuanya tetap menghafalkan lagu ini ya. Hafalkan terus agar tidak lupa. Oke. Dipraktekkan juga di rumah ya. Dipraktekkan ngobrol sama ayahnya, abinya atau uminya, ngobrol pakai bahasa Arab gitu ya. Oke. Wow. Ustadz akan menampilkan materinya Ustadz dulu. Sebelum Ustadz tampilkan, silahkan yang videonya dimatikan bisa dinyalakan ya, biar Ustadz tahu kalian memakai seragam atau tidak, sudah siap belajar atau tidak gitu ya. Ustadz nyalakan dulu, Ustadz tampilkan dulu materinya Ustadz. Bisa lihat semuanya? Ustadz, gambar pensilnya di dalam. Sudah kelihatan semuanya ya? Oke. Langsung Ustadz mulai ya, perhatikan Ustadz. Ustadz izin satu ya. Ya, perhatikan di sini Ustadz akan membahas tentang bertanya alamat. Kira-kira bagaimana bertanya alamat dalam bahasa Arab? Perhatikan ya. Di sini Ustadz akan menyebutkan pengertian alamat dulu. Coba perhatikan, alamat adalah nama lokasi dari suatu tempat agar mudah untuk dicari dan dituju. Ya. Jadi alamat itu adalah nama lokasi dari suatu tempat. Misalkan sekolah kita SDIT Gilmani di jalan, ini ada contohnya, perhatikan. Contohnya di mana SDIT Gilmani? SDIT Gilmani di Jalan Ketintang Barat, Gang 1 nomor 27. Nah, ini adalah nama lokasi dari SDIT Gilmani. Untuk apa? Untuk mudah mencarinya. Misalkan kalian mau menuju ke SDIT Gilmani, tetapi kalian tidak tahu di mana SDIT Gilmani. Maka yang kalian butuhkan adalah alamat dari SDIT Gilmani. Nanti tanya ke orang. Misalkan tanyanya seperti ini, di mana SDIT Gilmani? Nanti dikasih tahu. Nah, karena ini pelajarannya bahasa Arab, jadi kita akan mencoba untuk bertanya menggunakan bahasa Arab dan juga menjawab menggunakan bahasa Arab. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, Ustadz lanjutkan ke cara bertanya alamat. Perhatikan. Untuk bertanya alamat, kita menggunakan kata tanya aina, yaitu artinya di mana. Di mana. Oke, ini contohnya, perhatikan. Aina baituka, di mana rumahmu? Aina baituka, di mana rumahmu?
Ya. Ini ada keterangannya LK, maksudnya apa Ustadz? Maksudnya ini untuk laki-laki. Loh, berarti untuk perempuan berbeda Ustadz? Iya, berbeda. Perhatikan. Kalau untuk perempuan tinggal mengganti harokat kasroh. Ya, tinggal mengganti harokat kasroh. Jadinya aina baituki. Seperti itu ya. Oke. Paham tuh? Oke. Aina baituka, di mana rumahmu? Kalau untuk laki-laki, sedangkan kalau untuk perempuan, aina baituki, di mana rumahmu juga, tetapi penggunaannya berbeda. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Loh Ustadz, kalau kita tanya alamatnya seseorang, bukan bertanya kepada yang kita ajak ngobrol. Misalkan kita tanya kepada Ahmad. Nah, langsung saja, aina baitu Ahmad, langsung namanya disebutkan. K sama Q-nya dihapus. Ya, karena K ini artinya mu untuk laki-laki, kalau Q artinya mu untuk perempuan. Oke. Aina baitu Ahmad, di mana rumahnya Ahmad? Kalau rumahnya Aisyah berarti aina baitu Aisyah, seperti itu ya. Oke, sekarang ini kalian catat dulu. Ini cara bertanya alamatnya kalian catat. Cara bertanya alamat menggunakan kata tanya aina. Contohnya dicatat Ustadz, contohnya dicatat, iya dicatat juga. Dicatat juga ya. Ustadz beri waktu mencatat 5 menit. Cukup 5 menit? Dicatat gimana Ustaz? Di buku tulisnya. Buku tulis bahasa Arab ya. Dibuka buku tulis bahasa Arabnya. Kalian mencatat tentang bertanya alamat. Nah, ini. Ini ditulis semua Ustaz. Ditulis semua ya, ditulis semua. Kalau misalkan kalian sudah paham yang K atau yang Q-nya ini boleh ditulis satu, nanti dikasih atau baituki. Gitu sudah. Gitu juga enggak apa-apa, yang penting kalian paham. Kalau kalian belum paham ditulis semua. Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya ini? Yang dicatat yang ini ya, yang Ustadz sampaikan ini, cara bertanya alamat, kalian catat ini. Semuanya ini dicatat, biar kalian paham. Ya. Kalau misalnya ditulis aina baituka atau ki gitu? Boleh, boleh. Yang penting paham. Ya. Yang penting paham. Ustadz membebaskan kalian berkreasi untuk mencatatnya ini. Tidak harus sama dengan yang Ustadz buat. Ya. Yang penting kalian paham maksudnya. Yang penting kalian paham maksudnya. Ustadz bebaskan kalian berkreasi untuk mencatat materinya Ustadz. Mencatatnya agak dipercepat ya, karena materinya kita hari ini masih ada beberapa. Ya. Disingkat-singkat boleh Ustadz, boleh. Yang penting kalian paham. Nulisnya di buku tulis bahasa Arab ya. Di buku tulis bahasa Arab. Jadi Ustadz pada semester 1 kemarin kan Ustadz sudah memberikan apa namanya? Memberikan saran untuk kalian mempunyai buku tulis bahasa Arab tersendiri. Dan buku tulis bahasa Arab ini bisa kalian gunakan 3 tahun. Di kelas 4, di kelas 5, dan juga di kelas 6. Cukup 1 buku tulis bahasa Arab, insya Allah cukup. Yang penting jangan dicampur-campur.
Yang ditulis yang mana Ustaz? Yang ditulis ini, yang sudah Ustadz tayangkan di layar kalian masing-masing. Cara bertanya alamat. Ini boleh kalian tulis, boleh kalian ringkas, boleh kalian buat gimana terserah. Yang penting ini kalian paham. Yang barusan datang Ustadz coba untuk menjelaskan kembali ya. Jadi di sini Ustadz akan menjelaskan tentang cara bertanya alamat. Cara bertanya alamat di sini menggunakan kata tanya aina, di mana. Oke. Misalkan di sini ada aina baituka, artinya di mana rumahmu. Perhatikan, baitun artinya rumah, ka ini artinya mu untuk laki-laki. Sedangkan kalau kalian bertanya kepada temannya yang perempuan atau orang perempuan, kalian tanyanya aina baituki, bukan ka lagi ya, tapi aina baituki, itu ya. Oke. Sedangkan kalau kalian bertanya tentang alamat rumahnya seseorang, misalkan alamatnya Ahmad, di mana rumahnya Ahmad, kalian langsung saja tulis aina baitu Ahmad, seperti itu saja ya. Atau rumahnya Aisyah, boleh diganti terserah. Yang penting kalian paham. Aina baitu Aisyah juga boleh. Aina baitu Fatimah juga boleh. Ya, karena kalian bertanya tentang alamatnya seseorang. Kalau bertanya tentang sekolah bagaimana Ustadz? Ya, tinggal disebutkan saja aina madrasatun atau aina madrasatuka. Di mana sekolahmu? Tuh. Di mana sekolahnya Ahmad? Aina madrasatu Ahmad? Seperti itu ya. Oke. Sudah selesai nulisnya, Kholas? Belum. Belum. Ya. Lama. Ya, silakan ditulis dulu. Yang barusan bergabung bisa langsung mengambil buku tulisnya ya. Kita mencatat materinya ini. Ini sudah ada 43 yang sudah bergabung. Kelas? Kelas. Lama. Yang sudah selesai sabar dulu, nunggu teman yang belum. Yang belum Ustadz beri waktu 2 menit lagi. Yang belum Ustadz beri waktu 2 menit lagi ya. Karena sebentar lagi ada materi yang perlu kita catat lagi. Oh banyak Ustadz? Enggak banyak yang kita catat. Insya Allah enggak banyak yang kita catat. Ustadz, yang pertanyaan ketiga itu boleh diganti namanya? Boleh diganti. Udah bisa nggak? Iki tolong kita ambil lagi. Mas jangan digerakin.
Kholas? Kolas. Belum Ustaz. Sebentar Ustaz, sedikit lagi. Ya. Ustaz tunggu ya, 1 menit lagi waktunya ini. Tinggal 1 menit lagi. Kolas. Yang sudah sabar dulu ya. Yang sudah sabar dulu. Kita tunggu teman-temannya yang belum. Kolas Ustaz. Kholas ya? Semuanya sudah selesai? Oke. Perhatikan Ustadz lanjutkan. Ustadz lanjutkan. Mari bertanya alamat, perhatikan. Nah, tadi itu cara bertanya alamat, sekarang ini contoh yang lengkap. Ada yang bertanya dan ada juga yang menjawab. Coba perhatikan, ini ada percakapan antara Usman dengan Ahmad. Usman mengatakan, di mana rumahmu? Kemudian Ahmad menjawab, rumahku di Jalan Mawar nomor 5. Rumahku di Jalan Mawar nomor 5. Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Perhatikan. Jadi seperti ini cara mengungkapkannya ya. Bisa kelihatan? Bisa. Ya. Usman mengatakan, Aina baituka? Aina baituka? Kenapa kok pakai baituka? Kok nggak pakai baituki? Laki-laki. Karena yang ditanya adalah Ahmad dan Ahmad laki. Misalkan kalau yang ditanya Usman ini Aisyah, maka di sini pakai apa? Aina baituki. Kalau yang ditanya adalah Aisyah ya, karena ini yang ditanya Ahmad, maka menggunakan Aina baituka. Nah, kemudian cara menjawabnya, perhatikan. Baiti ada ya sukunnya. Ini artinya rumahku. Baiti, rumahku. Fisyari mawar rokmu khomsa. Baiti fisyari mawar rokmu khomsa. Rumahku di jalan ini fisyari. Syariun jalan, fidi. Fisyari di jalan, mawar tetap mawar ya. Nomor rokmu 5 khomsa. Baiti fisyari mawar rokmu khomsa. Jadi seperti ini cara menjawabnya. Sudah paham sampai sini penjelasan dari Ustadz? Ada yang ditanyakan sebelum kalian catat? Ada. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini dicatat ya. Ini terakhir yang dicatat. Nanti setelah ini tidak ada mencatat lagi. Ayo dicatat ini semuanya. Usman sama Ahmad bertanya. Ustaz, itunya pakai bahasa Arab, Pak. Iya, pakai bahasa Arab. Karena yang butuh bahasa Arabnya ini nanti ya, cara menjawabnya ini pakai bahasa Arab. Ustaz, yang bahasa Indonesia juga ditulis, Kak Ustaz. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau kalian sudah paham artinya, boleh tidak ditulis. Kalau kalian belum paham, ditulis saja. Oke. Ayo, silakan dikerjakan, silakan ditulis dulu, dicatat. Baiti fisyari mawar rokmu. Oke. Di alamat ini kita pasti butuh nomor ya. Kita pasti butuh nomor. Dan nomor yang akan kita gunakan adalah angka 1 sampai 10. Loh Ustadz, nanti kalau alamat nomornya 20 bagaimana? Enggak. Nanti Ustadz yang membuat pertanyaan hanya nomor 1 sampai nomor 10 saja. Misalkan alamat rumahnya di Jalan Mawar nomor 1 atau di Jalan Mawar nomor 9.
Enggak sampai nomor 11 dan seterusnya, enggak sampai. Kalian masih ingat ya angka 1 sampai 10 bahasa Arabnya? Wahid, isnain, Ayo coba kita sebutkan. Wahid, isnain, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah. Terus 9 apa 9? Tis'a, benar. 10 asyarah. Ya, benar. Ya. Diingat-ingat ya, karena nanti nomor-nomor itu kita gunakan juga di bab alamat ini. Insya Allah pelajaran tentang nomor-nomor sudah pernah diberikan ya di kelas-kelas sebelumnya. Atau kalau nanti kalian lupa bisa dilihat di buku paketnya halaman 51, itu ada nomor-nomor. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asyara. Nah, itu ada semua di halaman 51 sampai 52. Ini dicatat ya, silakan dicatat ini. Ustaz. Ya. Halaman berapa, Us? Kalau yang nomor-nomornya tadi di halaman 51. Nomor-nomor. Nah, itu yang akan kita gunakan juga di bab alamat ini. Karena alamat itu ada nomornya juga. Aduh. Ngomong berapa kayaknya? Nggak ada. Apa kayaknya? La ilaha illallah ya baiti. Kok diambil buatnya? Sisi lah anak mana? Dari Anaura Ida Jasmine Dari Akila Afifah Del Afif Amira Anggi Bilkis Asafira Kholas lama Kholas semuanya. kholas Ya, yang sudah selesai sabar dulu. Yang kholas sabar dulu ya, nunggu temannya yang belum.
Ustaz izin minum ya. Ya, Ustaz boleh minum. boleh, boleh. Ustaz kelas. Ya, tunggu sebentar dulu ya, sabar dulu. Sholat saat Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi Ustadz lanjutkan materi berikutnya. 2 menit lagi untuk yang belum selesai nulisnya. 2 menit lagi Ustadz akan lanjutkan materinya. Untuk yang sudah selesai, sabar dulu ya, sabar dulu. Tunggu temannya yang belum. Nah, sambil menunggu temannya yang belum, coba perhatikan. Ustadz mau tanya, kalau apa namanya, baituka artinya apa? Baituka? Rumahmu untuk Laki-laki. laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Baituki. Baituki. Kalau rumahku, apa rumahku? baiti. Baiti. Ya, ketika menjawab, tidak mungkin kalau ditanya di mana rumahmu, kemudian Baiti. jawab rumahmu lagi gitu, nggak mungkin. Pasti jawabnya rumahku. Bahasa Arabnya adalah baiti, gitu ya. Oke. Sekarang kalau di jalan, apa bahasa Arabnya di jalan? Di jalan. Apa? Jalan. Di jalan. Fisyari. Jangan lupa V-nya ya. Fisyari. V-nya jangan lupa. Fisyari di jalan. Kemudian nama jalan tetap tidak berubah. Kalau mawar ya tetap mawar gitu ya. Kemudian nomor. Apa bahasa Arabnya? Rokmun. Rokmun. Nah, kemudian nomornya berapa? Nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Seperti yang sudah kita hafalkan, nomor 1 sampai nomor 10 saja ya yang akan kita gunakan pada materi alamat ini. Kholas ya semuanya? Oke, Ustaz lanjutkan. Oke, perhatikan Ustadz. Ustadz lanjutkan. Mari kita latihan soal. Perhatikan, di sini ada percakapan antara Aisyah dengan Fatimah. Di sini ada percakapan antara Aisyah dengan Fatimah. Coba perhatikan. Aisyah mengatakan, di mana rumahmu? Ya, Aisyah mengatakan, di mana rumahmu? Kemudian Fatimah menjawab, rumahku di Jalan Kusuma nomor 3. Rumahku di Jalan Kusuma nomor 3. Coba sebutkan siapa yang bisa, apa yang dikatakan Aisyah dalam bahasa Arab? Siapa yang tahu? Sebutkan nama dulu. Aza. Coba Aza. Ustaz dengar Aza. Aza, halo Aza. Aisyah mengatakan apa dalam bahasa Arab Aza? Aina baituki. Aina baituki. Ahsantum. Sudah benar. Kemudian kita coba lihat dulu ya. Oh iya benar. Aina baituki. Kemudian Fatimah menjawabnya bagaimana? Siapa yang tahu? Aku Ustaz. Siapa namanya? Zahra. Zahra. Coba Zahra dulu, Zahra. Kira-kira Fatimah menjawab bagaimana dalam bahasa Arab ini? Baiti fisyari' kusuma. Terus? Rokmu. Rokmu? 3 apa 3? Salasa. Ahsanti. Bagus. Baiti fisyari kusuma rokmu salasa. Nah, benar ya jawabannya berarti ya. Berarti kalian sudah paham materi yang Ustadz sampaikan. Ustadz lanjutkan latihan soal latihan lagi. Nah, ini ada percakapan antara Ali dan Ibrahim. Ada percakapan antara Ali dan Ibrahim. Ali mengatakan,
di mana rumahnya Fathan? Mana rumahnya Fathan? Kemudian Ibrahim menjawab, rumahnya Fathan di Jalan Malaka nomor 3. Rumahnya Fathan di Jalan Malaka nomor 3. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Jasmine. Saya. Ustaz, Najwa Ustaz. Coba, mana Jasmine? Jasmine. Ali mengatakan apa, Jasmine? Aina baitu Ibrahim. Aina Fathan. Fathan. Aina baitu Fathan. Loh Ustadz, ini kok bukan Fathannya kok enggak di sini? Ya enggak, karena Ali bertanya kepada Ibrahim tentang rumahnya Fathan. Ya, kalau Ali bertanya Ibrahim rumahnya Ibrahim berarti tinggal di mana rumahmu gitu saja. Karena yang ditanya rumahnya Fathan, maka disebutkan Fathannya. Kita cek dulu ya. Aina baitu Fathan, apakah benar? Oh ya benar. Aina baitu Fathan. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ibrahim mengatakan apa? Siapa yang tahu? Apa yang dikatakan Ibrahim? Siapa yang mau menjawab? Halo? Ada yang mau menjawab? Devina, bisa? Mbak Devina bisa? Aku. Siapa ini? Atifah. Atifah. Coba Mbak Atifah, kira-kira apa yang dikatakan Ibrahim? Rumahnya gitu. Baitu Fathan. Baitu Fathan. Bisyari. Malaka. Rokmu. Salasa. Oke, kita coba cek dulu. Oh maaf, ini nomor 3, nomornya ini salah ya. Baitu Fathan, Fisyari Malaka Rokmu Salasa yang benar ini. Ini belum Ustaz ganti. Nah, jadi jawabannya Mbak siapa Atifah tadi sudah benar. Baitu Fathan, Fisyari Malaka Rokmu Salasa. Ini Salasa ya, Ustaz ganti nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ustaz lanjutkan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, Ustaz lanjutkan ya. Perhatikan. Tugas hari ini 1, menyimak dan mencatat materi tentang bertanya alamat. Nah, hari ini sudah kalian kerjakan, sudah mencatat semua ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal latihan pada link Google Form yang sudah Ustadz sediakan. Jadi nanti Ustadz akan memberikan soal, 10 soal, enggak banyak, abesian semuanya, abajadun semuanya, tinggal kalian Enggak ada yang isian. Jawaban yang benar, yang enggak ada yang isian, pilihan ganda semuanya. Langsung kalian pilih yang benar yang mana. Setelah ini Ustadz akan berikan linknya di chat ya. Tunggu sebentar. Oke. Jazakumullah semuanya. Iya.